Hari ini kita akan membahas tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Oke. Diperuntukkan untuk teman-teman setia kelas 7. Kelas 7? Iya, untuk anak-anak hebat Kota Salatiga dan sekitarnya. Berarti masih kelas 1 SMP ya, Bu? Iya. Oke deh. Buat adik-adik di rumah dan juga teman setia, silakan dipersiapkan buku dan juga alat tulisnya. Setelah ini kita akan membahas lebih lanjut lagi ya, Bu? Iya, nanti yang akan kita bahas pada potensi dan hubungan antar ruang. Oh iya. Masuknya ini berarti ya, Bu ya? Karena tiap daerah kan potensinya masing-masing. Beda-beda. Gula kacang Salatiga, pecel, brem, iya, Madiun. Nanti ini akan terjadi interaksi antar ruang. Tapi sebelumnya saling membutuhkan. Iya. Monggo Bu Ari. Oke, terima kasih Bu Yekti dan Mbak Jihan, teman setia Suara Salatiga. Dari sedikit ulasan dari Bu Yekti tadi, kita dapat petik ternyata masing-masing tempat atau daerah itu memiliki karakteristik atau ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain ya. Betul sekali. Bisa mungkin sumber daya alamnya ya, bisa potensi yang lain ya. Wisatanya juga bisa ya, Bu, wisatanya ya Mbak ya. Karena pada kenyataannya ini ya, ini memang tidak semua daerah mampu menyediakan kebutuhan untuk penduduknya. Iya, betul sekali Bu. Harus ditunjang dengan hal lain. Karena berbeda-beda Mbak Jihan. Nah, karena perbedaan potensi ini, sehingga nanti akan menyebabkan adanya saling terkait atau saling membutuhkan antara daerah satu dengan daerah yang lain ya Mbak ya. Untuk saling melengkapi itu tadi ya Bu ya. Ini nanti Mbak menimbulkan interaksi antar ruang. Wow. Iya. Seperti itu ya Bu? Iya, interaksi antar ruang ya. Interaksi ini tentunya tidak hanya berupa komoditas saja, tetapi juga interaksi berupa sosial, budaya, maupun politik. Bu Ari kok sudah menjelaskan tentang interaksi antar ruang ya. Sebenarnya apa tuh yang dimaksud dengan interaksi antar ruang? Oke Mbak Jihan, tadi Bu Yekti sudah menanyakan ya, sebetulnya apa yang dimaksud dengan interaksi antar ruang. Betul sekali. Tapi ini Mbak Jihan, sebelum kita masuk ke interaksi antar ruang, kita harus memahami dulu konsep tentang ruang. Konsep tentang ruang. Iya. Mungkin ruangan-ruangan seperti studio ini atau seperti apa? Nah, itu dia. Iya. Kalau menurut Mbak Jihan, ruang itu apa? Ruang itu sesuatu yang bisa ini ya Bu, saling menangkap gitu. Saling menangkap, saling bisa menjadi wadah gitu ya Bu ya. Iya, bisa ya Bu ya. Oke, jadi ini seperti apa Bu kalau interaksi ruang itu tadi? Iya. Ini kita menyinggung sedikit dulu tentang konsep ruang ya Bu ya. Kalau di antara kalian anak-anak ada yang menyebutkan bahwa ruang itu adalah ruang makan, betul. Ruang belajar, betul. Atau mungkin ruang tidur, betul. Perpustakaan juga sebuah ruang, kelas juga sebuah ruang. Ruang tamu juga sebuah ruang. Tapi ternyata ruang yang konsep kita bahas di sini mencakup luas sekali ya Mbak ya. Gitu, tidak Bu. hanya ruang yang kita sebutkan itu tadi ya. Oke deh. Jadi ini tuh sebagai apa gitu ya ruangnya ini di interaksi ini sebagai apa gitu? Iya. Setiap makhluk hidup di bumi ini tentunya akan memerlukan ruang. Untuk apa sih? Untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Betul. Ya. Tanpa adanya ruang, makhluk hidup tidak akan memiliki tempat untuk hidup, untuk singgah, dan mungkin juga untuk berinteraksi dengan makhluk hidup yang lain. Iya, betul. Jadi apa yang dimaksud dengan ruang? Ruang ini adalah sebuah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan atau sebagian yang digunakan untuk tinggal makhluk hidup. Demikian Mbak Jihan. Oh, seperti itu ya Bu ya. Ada gambaran ya Mbak Jihan ya. Bisa ya Bu ya. Berarti Jadi ruang itu tidak hanya apa yang kita lihat ya, mungkin batas-batasnya. Atau apa yang ada di atas ruangan itu sendiri, di bawahnya. Jadi apa saja itu Bu Ari? Iya, ruang ini tidak hanya sebatas seperti yang kita berada di sini di studio ya Ibu ya. Ruang ini juga menyangkut lapisan atmosfer terbawah di permukaan bumi. Wah, ini yang menaungi bumi kita ini ya Bu ya. Lapisan atmosfer itu kalau tidak salah lapisan udara ya Bu. Iya.
juga ada perairan Ibu, seperti laut, sungai, danau ya. Ruang ini juga mencakup lapisan tanah serta batuan yang menjadi sumber daya bagi kehidupan serta berbagai organisme atau makhluk hidup yang merupakan bagian dari ruang. Jadi ruang yang kita bicarakan di sini adalah ruang dalam konsep yang luas. Oke. Tidak hanya ruang perpustakaan saja, tidak hanya ruang makan saja, atau hanya ruang kelas atau ruang studio kita ini ya Mbak ya, tapi lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Dengan adanya ruang ini kita bisa jadi interaksi seperti ini ya Bu ya. Oke, seperti itu. Mbak Jihan, tadi pertanyaannya Bu Yekti belum terjawab Oh ya. iya, betul tentang sekali. Karena interaksi baru antar jawab ruang tadi. Iya, ya. saya baru menjelaskan sedikit ulasan tentang ruang ya. aja ya. Iya. Jadi antara ruang satu dan ruang yang lain ini tadi kan mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Iya. Betul sekali. Sehingga mengakibatkan saling membutuhkan. Ya, ini nanti muaranya ke interaksi antar ruang ya Ibu ya. Yang pertanyaan Bu Yekti tadi, interaksi antar ruang ini adalah hubungan timbal balik Ibu. Kalau timbal balik berarti saling membutuhkan ya. Betul saling sekali. membutuhkan ya antara ruang satu dengan ruang yang lain. Itu pengertiannya seperti itu interaksi ya, Bu, antar ya. ruang ya Mbak Jihan ya. Bisa baiklah. memberi contoh Bu. Ini apa tuh contoh yang real, yang Oh, nyata oke. di Kehidupan kita kehidupan gitu ya, sehari-hari kita. Oke, biar ada boleh. bayangannya kita ya. Ya, oke. Ini ya, kalau kita pergi ke pasar Ibu. Oke. Iya. Pergi ke Saya setiap pasar. hari itu. Iya, setiap hari kalau Iya, kita setiap ibu rumah tangga ya. Banyak sekali komoditas tersedia di situ. Dari bahan pokok ya, Betul. sembako, terus ada sayuran, ada buah, lauk, ada iya. buah, ada jasa juga ada di situ Iya. ya Ibu ya. Coba Sobat Suara Salatiga, pernahkah terpikir di antara kalian bahwa semua komoditas atau dagangan yang ada di pasar itu disediakan sendiri oleh, misalnya ini pasar Salatiga ya Ibu? Iya. Itu berasal dari kota Salatiga. Kayaknya enggak Ibu. Iya. Saya cari ikan laut. Tidak semua tempat Salatiga ada. tidak memproduksi ada. langsung ikan laut Betul ya. sekali. Iya. Betul sekali ya Bu ya. Iya, contohnya seperti itu Ibu ya. Tidak semua komoditas yang ada di pasar itu diproduksi atau disediakan oleh kota Salatiga. Oke. Iya, misalnya Jadinya ikan diimpor. laut. Iya, misalnya ikan laut sudah pasti kita tidak memproduksi. Pasti ikan laut itu akan didatangkan dari daerah sekitar Salatiga, misalnya Pesisir, Semarang ya Ibu Semarang ya. bisa, Bu. Iya, nanti akan terjadi interaksi di situ, tapi ini dalam bentuk perdagangan ya. Perdagangan. Jadi kita kalau mau membeli makanan-makanan laut seperti cumi-cumi, ikan laut dan sebagainya, tidak harus pergi ke Semarang, Betul. tapi sudah tersedia di Di pasar Salatiga. itu. Nah, nanti ketemunya di meja makan nanti ya. Iya, melengkapi ya Ibu Saling ya. melengkapi. Ada sayur, ada ikan, ada buah. Empat Ya, sehat betul lima sekali. sempurna nih, Bu. Betul, Mbak Jihan. Oke deh. Monggo dilanjut lagi Bu. Ini Bu Ari, tadi kan dikatakan bahwa interaksi itu berupa perdagangan. Apakah hanya berupa perdagangan yang dimaksud dengan yang termasuk di dalam interaksi antar ruang? Oh, tidak Ibu. Interaksi antar ruang ini bisa sedikit luas ya, tidak hanya berupa aktivitas perdagangan saja. Tadi saya menyampaikan aktivitas di perdagangan di pasar supaya anak-anak mempunyai gambaran yang realnya, konkretnya seperti ini ya. Tapi lebih luas dari itu, interaksi antar ruang ini bisa berupa pergerakan orang atau mobilitas penduduk ya. Kalau saya Misalnya, pindah tempat, pindah tempatnya kemana Ibu? nah, kalau saya duduk di sini ganti Mbak Jihan, Oh bukan, pergerakan bukan orang seperti juga kan? itu. Oh, Iya, bukan. ini Ini seperti itu ya. Iya, Mm-mm. ini misalnya mobilitas penduduk ini misalnya bisa yang sifatnya temporer ya Ibu ya. Iya. Mungkin Bu Yekti rumahnya dari kabupaten, tapi tempat dinasnya ada di Salatiga. Nah, Oke. Ibu ini tiap hari meskipun dekat kan termasuk kategori lajo ya. Oh. Lajo dari kabupaten ke Salatiga ya. Betul Nah, sekali, ini Bu. juga merupakan contoh dari mobilitas penduduk ya. Oke. Terus juga wisata atau kita piknik Nah, ya, betul perjalanan sekali. wisata itu juga
mobilitas termasuk pergerakan orang juga ya, mobilitas penduduk untuk memanfaatkan fasilitas umum seperti rumah sakit, tempat ibadah dan sekolah. Ya. Oke, jadi seperti itu ya Bu ya. Mungkin Masih ada Mbak, masih ada lagi. Interaksi ini juga bisa berupa perpindahan gagasan dan informasi. Ini yang nanti kedepannya disebut dengan komunikasi. Ya. Oke, jadi dengan adanya mobilitas itu nanti terjadi komunikasi dan interaksi tersebut gitu ya Bu? Iya, ada satu lagi, interaksi melalui perpindahan barang atau energi, yang ini nanti disebut transportasi. Oh gitu. Jadi interaksi antar ruang tidak hanya berupa perdagangan saja, tetapi juga transportasi, komunikasi, cuma yang berpindah berbeda. Nah, dari betul. Ini tadi Bu Ari, apakah ada kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya interaksi antar ruang? Oh, ada Ibu. Kan interaksi ini tidak terjadi secara ujuk-ujuk ya. Ujuk-ujuk. Iya, tetapi ada sebabnya ya. Sebabnya apa aja nih Bu ya? Iya, oke. Untuk ini kita lanjutkan nanti ya. Oke. Terima kasih Mbak Jihan atas kesempatannya. Ini ada beberapa syarat terjadinya interaksi antar ruang ya Mbak. Oke. Karena interaksi antar ruang itu tidak terjadi secara spontan atau ujuk-ujuk. Oke deh. Ini kondisi yang pertama adalah saling melengkapi, Bu Yekti. Saling melengkapi. Iya. Kondisi ini terjadi apabila ada wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Misalnya seperti tadi Ibu kan dari Madiun. Iya. Kalau di sana itu oleh-olehnya pecel Madiun sama brem, tapi yang lebih khas bremnya ya Ibu. Sedangkan di Salatiga ini bremnya jarang ya Bu ya? Iya, enggak ada. Malah itu enggak jadi berbeda potensinya. Berbeda potensinya. Nah, tidak mungkin dong kalau saya mau pengen makan oleh-oleh brem tapi saya harus pergi ke Madiun. Nah, tidak mungkin. Ini hampir di semua toko oleh-oleh sudah ada ya Bu ya, termasuk brem Madiun. Jadi kita enggak perlu repot-repot Mbak. Bisa langsung membeli di toko oleh-oleh. Nah, itu dia. Tidak hanya oleh-oleh dari Madiun, tapi mungkin dari khas Jawa Timur yang lain juga tersedia di situ ya. Ini salah satu contohnya ya Mbak ya. Itu melalui perdagangan ya Bu ya, saling melengkapi antara satu daerah dengan daerah lain karena komoditasnya yang berbeda. Iya, berbeda. Perbedaan sumber daya alam, perbedaan karakteristik suatu wilayah mempengaruhi potensi suatu daerah. Sangat berpengaruh Ibu ya. Potensi daerah tersebut menyebabkan komoditas yang dihasilkan dari suatu daerah berbeda, yang menyebabkan satu tempat dengan tempat lain, ruang satu dengan ruang lain saling melengkapi kebutuhan. Karena tidak semua daerah sanggup mencukupi kebutuhan daerahnya masing-masing. Betul, betul sekali. Berarti di sini ada yang namanya saling membutuhkan ya Ibu ya, karena tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri dengan hanya mengandalkan potensi dari daerahnya masing-masing. Ada yang kedua ya Mbak ya, adalah kesempatan antara. Kesempatan antara diriku dan dirimu ya Bu ya, aku sama Mbak Jihan. Iya betul, kesempatan kita di sore hari ini. Iya, kesempatan yang luar biasa. Ini bukan berarti kesempatan untuk belajarnya terhambat ya, justru kita semakin belajar semakin dekat melalui siaran radio. Kalau sekolah kan kita harus berdampingan, kesempatan untuk berdampingan kita tahan dulu, berdampingannya dengan radio, suara Salatiga. Iya, betul sekali. Untung kita difasilitasi nih ya. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali ya. Iya Bu. Kesempatan antara yang dimaksud di sini bukan kesempatan antara kita loh ya Bu Yekti ya. Ini adalah merupakan penawaran yang lebih baik dari suatu lokasi sebagai tempat asal maupun tempat tujuan dengan mempertimbangkan jarak serta biayanya. Jadi ini pertimbangannya adalah efektivitas dari segi jarak maupun waktu ya. Contoh nyatanya bagaimana itu Bu Ari? Aduh, contohnya bagaimana? Saya kasih contoh yang konkret aja ya Bu ya, biar anak-anak ini paham ya. Sebagai contoh,
ini tetangganya Bu Ari ya, Pak Andi yang sebagai pedagang bakso di Salatiga ini biasa membeli bahan baku daging di Kota Boyolali, Mbak. Kota Boyolali ini memang tetangga. potensinya memang daging sapi ya Ibu ya. Tapi semenjak di Kota Boyolali dibangun pasar yang jaraknya lebih dekat, maka Pak Andi lebih beralih membeli bahanku di Kota Boyolali. Tuh, tadi biasanya Bu Ari. Oh iya, maaf, dulu di maaf. Semarang katanya Iya, di tetangganya Semarang. belinya. Di Semarang, Pernah maaf cerita ya. itu. Iya, Iya gitu ya. Saya pernah Untung Bu cerita ya. Pernah cerita. Ingat ya Bu ya. Biasanya Iya. itu belinya di Semarang yang bagus-bagus Oke. gitu. Saking terkesannya sama kegigihan Pak Andi ini Waduh. ya. Jadi Pak Andi Lupa-lupa ini ingat ya Bu ya. iya, Mm-mm. biasanya membeli bahan baku di pasar kota Semarang ya. Tapi semenjak di Kota Boyolali sendiri dibangun pasar yang jaraknya lebih dekat, maka kalau kita berpikiran nanti ke untung ya Bu ya, Iya. untung ruginya jelas dong Pak Andi ini beralih membeli bahan baku dagingnya di Kota Boyolali. Kenapa? Karena jelas pertimbangannya secara jarak lebih dekat. Ya, yang pertama. Terus juga biaya transportasinya untuk menempuh jarak itu juga lebih murah. Iya. Oke. Sehingga dengan demikian terjadi interaksi antara Pak Andi dengan Kota Boyolali. Wah. Yang tadi biasanya interaksinya Pak Andi ini dengan Kota Ke Semarang. Semarang, Iya. sekarang beralih ke Boyolali. Betul. Oke. Iya. Monggo dilanjut lagi. Iya. Terus ada kondisi yang ketiga, ini adalah kemudahan transfer ya. Syarat Transfer yang apa ini, Bu? pertama tadi ya, Mm-mm. syarat yang pertama tadi saling melengkapi. Betul, Ibu. Kemudian yang kedua kesempatan antara yang berpikir tentang jarak dan biaya, efektivitas dari efektivitas jarak segi dan biaya. Yang ketiga sekarang kemudahan transfer ya. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan ini sangat tergantung dengan adanya infrastruktur, Mbak. Ini Wow. biasanya berupa sarana prasarana yang menghubungkan antara daerah asal dengan daerah tujuan. Oh seperti itu. Iya. Kayak Pak Andi tadi naiknya motor atau naik bis seperti itu Bu. Mm-mm. Bisa Oh. seperti itu juga, Mhm. bisa juga seperti ini mungkin Bu Ari, kondisi jalan. Oh Iya, kondisi jalannya. Iya, kondisi jalan atau kondisi angkutannya. Oh Mm. seperti itu. Misalnya Bu Ari ya, kayak Bu Ari mau ke Karanggede Mm-mm. mencari apa yang di Karanggede ada, kemudian sama-sama produk yang sama dicari di Semarang Iya. atau di Solo. Kira-kira kita dalam bentuk dalam bentuk memilih barang itu, Iya. memilih yang jauh atau yang lebih dekat. Tentunya Atau- lebih dekat ya Bu Iya, ya. itu dengan Jalannya dengan lebih barang yang enak sama ya Bu dengan ya. barang yang sama. Iya. Jalannya mulus atau jalannya bergelombang, kita kan Nah. harus punya pilihan. Nah Iya. itu dia Apa seperti dipertimbangkan itu ya? lagi ya Bu Iya, ya. iya. Hmm. Ini contohnya hampir sama ya Ibu ya. Hampir sama. Sebagai contohnya ini ada seorang yang akan menjual sayuran dari wilayah Salatiga ke wilayah Karanggede atau Purwodadi, tetangga kita ini ya Bu ya. Iya. Mm-mm. Namun jalan menuju wilayah Purwodadi ini mengalami kerusakan dan transportasi umumnya juga terbatas atau sedikit ya. Sehingga sulit untuk mencapai wilayah tersebut. Akibatnya orang tersebut tidak akan menjual dagangannya ke Karanggede. Oh Ya. gitu ya Bu ya. Iya, dengan Hmm. demikian tidak akan terjadi interaksi Mbak antara Oke. kota Salatiga dengan Kota iya, Karanggede. karena terhalang Mm-mm. oleh infrastruktur atau sarana prasarana yang kurang memadai ya, Oke. khususnya transportasi dan kendaraan umum Oke, tadi. ya bisa ya Bu ya. Misalnya kalau telur dari Salatiga mau dibawa ke Karanggede, jalannya rusak. Rusak. Nah, itu malah jadi rugi ya Bu Iya. ya. Jadi Oke. berpikir untung dan Ruginya ruginya. dipertimbangkan lagi. Oke deh, baiklah. Selanjutnya, Oke. Ini Bu Ari. Ini kan kita membahas interaksi antar ruang. Iya. Nah, interaksi antar ruang itu hanya terjadi di wilayah ini saja atau lebih luasnya Indonesia atau lebih luasnya ke luar negeri? Oh,
ini tidak hanya terjadi di wilayah kita ya Ibu ya. Tidak hanya di Indonesia ya Bu ya. Iya. Kita juga perlu berinteraksi dengan negara lain. Ini kaitannya dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia. Misalnya ini ya, misalnya maaf ya, kalau Indonesia ini kan potensial sekali sumber daya alamnya. Kebetulan kita juga negara agraris. Betul ya. sekali. Tetapi mungkin ada kelemahan dari segi iptek atau teknologi Ibu ya. Kurang maju ya kalau Indonesia ya Bu ya. sedikit kurang mungkin ya jika dibandingkan dengan luar potensi negeri. negara lain. Nah, misalnya kita ambil contoh saja mana Bu? Jepang Amerika ya? Bu, Amerika tuh udah maju banget. Jepang, Iya yang betul. teknologinya itu sudah Canggih-canggih luar biasa ya Bu. sekali. Iya, kita harus mengadakan interaksi dengan negara-negara lain untuk apa ya? Mengadopsi Untuk, ilmunya. mengadopsi ilmu teknologi yang ada dari negara lain. Betul. Sehingga dengan demikian kita sudah melakukan interaksi, tetapi skopnya tidak hanya kota dengan kota ya Ibu Iya, ya. antar Ini negara. dengan antar negara. Begitu Ibu Yakti. Wah, berarti kalau antar negara Indonesia ini luasnya dan letaknya yang sangat strategis. Betul. Itu sangat bagus untuk perdagangan. Betul Iya, sekali, Bu. betul. Itu juga salah satu potensi kita ya Bu ya. Banyak dilalui dengan ini perdagangan ya Bu ya, Indonesia itu. Karena kita tadi membahas letak Indonesia ya, letak Indonesia. Betul. Alangkah lebih baiknya kalau Ibu membahas sedikit tentang letak Indonesia. Boleh Bu. Jadi biar untuk tambah lebih jelas ya Bu ya. memperjelas bagaimana terjadinya interaksi antar ruang tadi. Iya, monggo silahkan. Teman setia anak-anak hebat Kota Salatiga, untuk membahas lebih rinci tentang letak dan luas Indonesia ini tadi sudah diperdengarkan lagu Satu Indonesiaku. Betul sekali. Lagu tersebut adalah lagu yang menginspirasi, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luar biasa, baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia. Iya betul sekali Bu, dari Sabang sampai Merauke ya Bu ya. Iya. Nah dari situ kita akan melihat letak Indonesia itu seperti apa. Betul. Secara garis besarnya saja, letak Indonesia bisa dilihat dari 3 tinjauan. Wah, menarik sekali ini. Yang pertama adalah letak astronomis. Astronomis. Iya, letak astronomis adalah letak suatu daerah dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur. Iya. Nah, berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia berada di daerah tropis. Tropis ya Bu. Daerah tropis itunya cirinya itu daerahnya panas. Selalu disinari oleh matahari. Sehingga kita selalu merasakan hangatnya sinar matahari. Betul sekali. Nah, bagaimana terjadi interaksi antar ruang? Salah satunya contoh ini. Iya. Contohnya di belahan bumi yang lain beberapa negara itu kan ada musim dingin. Iya, kita nggak punya musim dingin, sehingga orang-orang di ruang belah sana itu mengadakan interaksi dengan mengunjungi, berwisata ke Indonesia, mencukupi kebutuhan rohaninya dengan wisata, berjemur karena kita selalu disinari Dede aja mereka harus kesini ya Mbak ya. Iya Bu, katanya nih sekali betul sekali. Itu berdasarkan letak astronomisnya. Sedangkan berdasarkan letak geografisnya, Indonesia berada pada posisi silang antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, benua dan samudra. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Menyebabkan Indonesia itu tempat bertemunya perdagangan. Jadi baik dari jalur Asia menuju ke Australia, kemudian yang melewati Samudra Pasifik sama Samudra Atlantik. Nah, di situ terjadi interaksi antara dari Malaysia, misalnya dari Malaysia mau menjual barang atau dari Cina mau menjual sutranya ya ke Australia lewat Indonesia. Jadi Indonesia sebagai tempat persinggahan juga ya Bu ya. Iya betul sekali.
dari letak geologisnya. Iya. Nah, ini letak geologis itu kan letak berdasarkan batuan pembentuk muka Iya, bumi. betul sekali. Indonesia itu disebut Ring of Fire. Apa itu, Bu? Nah, Wow. cincin Wah, ngeri api. ya. Wah, cincin api. Cincin gunung apinya dunia itu Wah. ada. Karena apa? Indonesia merupakan pertemuan dua jalur pegunungan yang masih aktif. Wah, gitu ya, Bu, ternyata. Iya, masih Waduh. aktif. Yaitu jalur pegunungan Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik, bertemunya di Laut Banda. Nah, di situ seperti itu. apa keunggulannya? Mm-mm. Keunggulannya adalah Indonesia itu tanahnya menjadi subur. Itu Karena tadi banyak ya, Bu. mengandung abu vulkanis ya Bu Abu ya. vulkanis. Oh, makanya Kemudian- Indonesia itu banyak pepohonannya, Bu, ya, Iya, masih tanahnya rindang. menjadi subur. Mm-mm. Kemudian Indonesia di antara 3 lempeng dunia. 3 lempeng dunia Iya, apa aja nih, Bu? Lempeng dasar Samudra Pasifik, Mm-mm. lempeng benua Eurasia, Oke. Eurasia dan lempeng dasar Samudra Hindia. Oke. Menyebabkan daerahnya apa? Daerahnya labil, Labil. gampang Hmm. terjadi gempa bumi. Oh, Nah, seperti Tetapi itu. keuntungannya, Mm-mm. yang ini keuntungan ini bisa menyebabkan potensi sumber daya alam Indonesia itu sangat luar Iya, biasa, yaitu Tertanamkan kaya, kalian ya Bu ya. iya, kaya bahan tambang dan Mm-mm. mineral Mm-mm. yang di negara-negara lain itu tidak ada. Tidak ada. Nah, Makanya dari mereka mencari ke sini, Bu. Iya, Itu iya. dia. Bukti bahwa letak Indonesia itu merupakan letak yang sangat strategis strategis. untuk interaksi antar ruang, baik di dalam wilayah Indonesia sendiri maupun dengan dunia ini semuanya, di Oke. seluruh dunia. Seperti itu aja langsung, Lanjutkan Bu. satu tentang luas ya. Luas. Kalau luas tadi apa kan ini, Bu? kita sudah membahas tentang letak Indonesia, letak, ya. sekarang kita akan membahas tentang luas Indonesia. Luas Indonesia. Wah, Indonesia ini luasnya benar-benar wah tidak terhingga Luar ya. biasa, Luar Mbak biasa, Dian, Bu. ya. Terdiri dari berbagai banyak pulau, tapi mereka tetap bersatu. Iya. Harus itu. Mbak Mm-mm. Jihan, kira-kira tahu nggak luas Indonesia itu seberapa? Aduh, Bu, itu luasnya nggak hafal ya, Bu? Berapa angkanya itunya? Luas Indonesia Iya. ini baik wilayah daratan dan lautannya Iya. itu kurang lebih sama dengan benua Eropa. Wow. Waduh, luar benua biasa Eropa. sekali. Waduh, benua Padahal Eropa benua Eropa sudah wow paling ya Mbak besar ya. ya, Bu ya. Iya, Waduh, mantap banget ini ya, Bu ya. Iya. Mm-mm. Dan kalau digabungkan hampir sama juga dengan Amerika atau Australia. Waduh, ternyata ya, Bu ya. Karena kita ini terlihat kecil itu karena dilewati laut itu Karena tadi. ada negara pulau-pulaunya, kepulauan. negara kepulauan. Iya. Jadi kecil-kecil Ternyata kalau digabungin tapi banyak gitu ya, Bu. Iya. Heeh. Luas daratannya saja ada 1.922.570 km persegi. Waduh. Itu luas daratannya. Wow, belum terjelajah semua ini ya, Bu. Iya. Saya Jawa Timur aja belum semua. Belum ini. semua ya, Bu. semua. Aduh. Sama Ibu, saya Jawa Tengah Jawa juga Tengah aja belum semua ya, Bu. ya. Sama. Kemudian luas perairannya 3.257.483 km persegi. Oh, ternyata ini luas wilayah airnya lebih luas ya Lebih Ibu ya, banyak ya, Bu. daripada daratannya. Makanya Indonesia termasuk negara agraris tadi ya, Bu. Iya. Ah, Karena luas lautan perairan Mm-mm, lebih mm-mm. luas sehingga kita kelihatannya seperti tadi Iya, kecil-kecil. kecil-kecil ya, Bu. Kecil-kecil karena terpisahkan iya. terpisah oleh lautan karena kita Wilayah negara perairan. kepulauan dengan pulaunya jumlahnya 17.508 Wow. Luar biasa Wow, sekali wow, Mbak wow. Jihan. Iya, banyak banget Yang ya, Bu. tidak dimiliki oleh negara lain ya. Nah, itu Kita dia. patut Betul sekali. berbangga ini Iya, ya betul. menjadi bagian dari Indonesia. Oke.